Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Maulida dengan NIM 6423061. Kali ini kita akan mengerjakan return realisasi masing-masing saham yang sudah ditentukan. Nah, yang pertama itu rumusnya sama dengan nilai saham T1 dibagi sama T0 lalu dikurangi 1. Nah, lalu buat hasil berikutnya kita tarik aja buat mendapatkan hasilnya. Nah, untuk yang saham B-nya juga sama. Langsung kita tarik aja kalau udah dapat hasil dari yang pertamanya. Ini caranya sama kayak saham A. Lalu tarik untuk mendapatkan hasilnya. Setelah itu kita langsung hitung rata-ratanya sama dengan average, buka kurung, lalu blok yang saham relief-nya ya. Relief A sama relief B. Nah, udah dapat hasil rata-ratanya. Terus kita nentuin return relief A sama dengan 1 ditambah return realisasi. Lalu buat hasil yang lainnya tinggal tarik ke bawah aja. Untuk return relief yang B-nya itu juga sama caranya kayak yang relief A. Nah, tinggal tarik ke bawah. Oke. Lalu buat hasil yang ininya sama dengan 1 dibagi yang ini A22 atau saham yang 3 ini ya. Nah, terus buat tentuin 1 per N nih sama dengan 1 per yang 3 saham ini. Terus buat cara nyari yang expense-nya itu saham A-nya sama dengan buka kurung geometri A tutup kurung pangkat hasil 1 per dikurang 1. Selanjutnya sama dengan 1 plus expense return ditutup kurung pangkat 3 yang ini kurang 1. Nah, dikurang 1. Terus sekarang kita tentuin return saham B-nya sama dengan buka kurung yang return geometri atau H24 tutup kurung pangkat yang ini N18 dikurang 1. Enter. Terus berikutnya return periode saham B sama dengan buka kurung 1 ditambah ini N22 terus tutup kurung pangkat 3 saham ya dikurang 1. Terus nanti kita tinggal persenin aja buat hasil-hasilnya yang tadi kita hitung. Oke, berikutnya cari defisiasi saham pertama. Selanjutnya untuk return realisasi A-nya kita tinggal masukin aja dari yang di atas tadi yang udah kita hitung. Terus buat return expense-nya tinggal kita masukin juga angka-angkanya yang tadi udah kita hitungnya sebelumnya. Tinggal kita masukin. Lalu tarik ke bawah dan udah hasilnya. Lalu berikutnya kita akan menghitung yang sebelahnya sama dengan return realisasi A dikurang sama expense returnnya lalu di enter. Setelah itu sebenarnya bisa aja kita langsung tarik garis, tapi kita juga bisa ngitung dengan cara satu-satu. Oke, enter. Oke, udah dapat hasilnya. Lalu yang sebelah sini juga sama ya, cara menghitungnya sama dengan yang hasil tadi kita hitung itu dipangkatkan 2 sama dengan nanti hasilnya juga sebenarnya kalau kita tarik ke bawah itu udah ada hasilnya, tapi di sini kita coba dengan cara menghitung satu-satu. Nah, terus sekarang kita tinggal hitung variansnya dengan rumus sama dengan sum buka kurung yang tadi kita hitung nih, kita tarik tutup kurung terus enter. Nah, yang bawahnya standar ininya sama dengan ini hasil yang ini varians dipangkatkan 0,5 terus enter. Nah, kita udah dapat langsung. Terus sekarang kita menghitung bobot sahamnya. Karena udah ditentuin bobot sahamnya itu ada 50% ya guys. Kita tulis masing-masing 50%. Lalu ada return portofolionya. Untuk saham A dan saham B itu ada return geometri sama bobot sahamnya, tinggal kita masukin yang udah kita cari tadi. Oke, kita masukin. Terus tinggal menghitung yang ininya. Caranya sama dengan
buka kurung, resiko A ini dikali bobot saham A. Terus ditambah buka kurung lagi, ini masukin 50 resiko B dikali bobot saham B, terus tutup kurung, terus enter. Nanti kita dapat hasilnya. Nah, setelah itu kita akan menghitung resiko portofolio dari saham A dan saham B. Nanti resiko sama buat sahamnya kita masukin aja dari yang sudah kita tentukan, yang sudah kita isi ya. Nah, terus berikutnya kita hitung hasilnya. Yang ini sama dengan buka kurung C54 dikali bobotnya ya, berarti ini. Terus tutup kurung ditambah yang B-nya dikali yang sebelahnya, terus tutup kurung setelah ini, enter. Oke, selesai. Lalu setelah itu kita harus masukin dulu rincian datanya atau konteks geometrinya. Kita masukin semua dari yang udah tadi kita hitung semuanya, tinggal masukin aja. Setelah itu kita akan menghitung Sharpe rasio saham. Yang pertama itu sama dengan return saham A dikurang C64. C64 itu risk free. Nah, bisa tutup kurung dibagi sama si resiko saham A. Setelah itu enter. Nah, lalu yang B itu sama dengan buka kurung si return saham B dikurang sama risk free tutup kurung, terus dibagi sama si saham B-nya ya. Terus nanti berikutnya kita menghitung yang Triennial rasio saham. Caranya sama dengan si saham A nih, return saham A, terus dikurangin sama yang risk free tutup kurung dibagi sama yang si beta A. Terus yang keduanya juga sama dengan nih, dikurang risk free terus dibagi sama si beta B. Terus berikutnya kita menghitung si return A-nya sama dengan kayak yang di dari si saham 2 tadi. Tinggal tarik garis. Caranya terus sama nanti aja kita kayak yang hilangin sebelumnya. nolnya hilangin angka-angka belakangnya karena kita pakai cuma 3 angka dari si return B sama 3 C-nya angka juga dari sama koma aja. caranya. Tinggal kita lihat aja di rumus-rumusnya, tinggal masukin angka. Terus angkanya kita nanti kurangin si karena kita langkah pakai cuma rata-ratanya itu average sama dengan 3 angka di belakang koma. si return Setelah itu hitung rata-ratanya dengan sama dengan average. Caranya untuk yang B sama C juga sama ya, gitu. Return saham A-nya. Terus berikutnya yang variance. Enter. Variance itu sama dengan var. Nah, untuk habis itu nanti hitung cara variance-nya itu sama dengan, jangan lupa sama dengannya dulu, buka kurung dulu, var, masukin angka si return A-nya, buka kurung sama terus tutup kurung, return A-nya juga ditarik. Enter. Berikutnya standar defisiasinya enter. Sama dengan, terus untuk standar defisiasinya itu caranya sama dengan kurung dulu. tetap. Terus si SQRT rumusnya buka kurung si rata-rata tutup kurung, enter. Tanya nanti enggak variance caranya dulu, sama yang return B sama kurung baru enter. Nah, caranya return B sama C-nya juga sama ya, rata-rata varian sama standarnya. Terus sekarang kita menghitung si covar A-nya. Covar 1 2. Rumusnya sama dengan covar. Terus return A semuanya ditarik titik koma, baru yang return B-nya. Jangan lupa tutup kurungnya. Terus enter. Berikutnya kita kerjakan yang covar B-nya. Rumusnya juga sama dengan covar, buka kurung si return A titik koma sama return C. Sama ya guys, kita tarik. Jangan lupa tutup kurungnya. Terus enter.
Terus yang cover 2 sama 3-nya itu berarti sama dengan cover, buka kurung, si return B ditarik semua, titik koma sama return C. Tarik-tarik saja, nggak salah ya teman-teman. Lalu berikutnya menghitung korelasi 1 dan 2. Rumusnya sama dengan korel, buka kurung, si return A dulu, terus baru nanti setelah itu baru sama return B-nya. Selalu kalau udah masukin angka jangan lupa nanti dimasukin tutup kurung. Terus nanti setelah itu enter, ada hasilnya. Nah, agak susah tapi udah dapet. Nah, setelah itu kan korel 1, 3 sama korel sama korel 2, 3 itu sama, rumusnya tetap sama dengan korel, buka kurung, tapi kita pakainya return A sama return C. Nah, nanti korel yang 2, 3 itu berarti return B sama return C. Caranya sama. Terus yang berikutnya ngitung return annualnya sama dengan 1, ditambah, kita ke atas dulu karena nggak kelihatan, si rata-rata yang A, tutup kurung, pangkat 4 dikurang 1, terus enter. Nah, nanti yang samping-sampingnya juga itu caranya sama.
Lalu berikutnya kita mau bikin gambarnya ya. Kita masuk ke insert dulu, terus kita pilih yang ini. Nanti udah keluar kita geser dulu. Nanti abis itu klik kanan. Nanti kita masukin yang pertama itu yang portofolio tuh yang P1, P2, P3. Nah, nanti yang bawahnya itu ini yang ini. Nah, nanti itu setelah